Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak yang beragama lain. Selamat berjumpa dengan Ibu Irfania Bibi dalam pembelajaran IPA Biologi. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran inquiry, siswa dapat memperdalam ide-ide dalam menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Pada materi sistem gerak makhluk hidup ini, kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Yang kita bahas di sini antara lain rangka, otot, sendi, dan gangguan penyakit. Untuk rangka kita bahas pada pertemuan pertama yaitu hari ini. Untuk otot pada pertemuan kedua, sedangkan sendi dan gangguan penyakit kita bahas pada pertemuan ketiga. Kemudian selain itu kita membahas sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan yang kita bahas pada pertemuan keempat. Setelah selesai, maka kita adakan penilaian ulangan harian. Kita mulai kegiatan belajar hari ini yaitu sistem gerak pada manusia. Rangka tubuh manusia ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, ini, kemudian tulang badan mulai dari leher sampai ke sini, dan tulang anggota gerak yang terdiri dari 2, yaitu anggota gerak atas, tangan yang jumlahnya 2, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki yang jumlahnya 2. Kita mulai macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini yang ada pada kepala ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tulang bagian belakang yang melindungi otak, yang terdiri antara tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, tulang belakang, tulang pelipis. Ini sebenarnya terdiri dari beberapa tulang yang disambung dengan jahitan. Nah, jahitan ini disebut sutura. Kemudian ada tulang pembentuk wajah. Antara lain ada tulang misalnya air mata, ada tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Penyusun yang kedua dari tubuh kita adalah tulang badan. Nah, tulang badan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama tulang belakang. Mulai dari sini, leher ini sampai ke ekor. Nah, tulang belakang ini jumlahnya 33 ruas. Yang terdiri dari 7 ruas tulang leher di sini. Ada 12 ruas tulang punggung. Ada 5 ruas tulang pinggang. Dan ada tulang kelangkang ini yang jumlahnya 5 tapi menyatu. Dan tulang engkor yang jumlahnya 4 ini juga melekat menjadi 1. Yang kedua adalah tulang dada. Tulang dada itu ini. Ini tulang dada. Tulang dada dibagi menjadi 3 bagian. Ada daerah bulu, ada daerah badan di sini, dan ada daerah tajuk pedang. Kemudian yang ketiga tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini jumlahnya 12 pasang. Karena kanan dan kiri. Dari 12 pasang itu dibagi menjadi 3 kelompok, ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Jadi mulai dari atas ini dihitung sampai 7. Mengapa dikatakan tulang rusuk sejati? Karena dari belakang itu menempel pada tulang belakang, ke depan menempel pada tulang dada. Sendiri-sendiri ini lepas. Sehingga dikatakan tulang rusuk sejati. Kemudian yang 3 pasang dikatakan tulang rusuk palsu. Mengapa dikatakan palsu? Karena tulang rusuk itu satu menempel di bagian tulang belakang, tapi ke depannya ini menyatu. Ini ada 3, 1, 2, 3 menyatu ke tulang rusuk sejati yang paling bawah. Kemudian yang
dua pasang adalah tulang rusuk melayang. Nah, dikatakan melayang itu karena pangkalnya ini melekat pada tulang belakang, sedangkan ujungnya ini dia tidak melekat pada tulang dada. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini melindungi organ-organ dalam, yaitu jantung dan paru-paru. Berikutnya, tulang badan yang keempat adalah tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu ini ada tulang belikat, ini bentuknya pipih, tipis, lebar. Kemudian ada tulang selangkah. Kemudian yang kelima adalah tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul itu terdiri dari tulang duduk, ini tulang duduk, ada tulang kemaluan dan ada tulang usus. Kemudian tulang anggota gerak tubuh, ada anggota gerak depan yang terdiri dari dua tangan. Ini ada tulang lengan atas. Tulang lengan bawahnya itu terdiri dari dua macam tulang, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian ada tulang telapak tangan, ada pergelangan tangan, dan ada ruas jari. Nah, tulang anggota gerak bawah itu bagian kaki, terdiri dari tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari. Berikutnya kita bahas pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang pada tubuh kita itu dikelompokkan menjadi 4. Ada tulang yang bentuknya silinder memanjang. Ini dikatakan sebagai tulang pipa. Contohnya tadi tulang lengan atas, tulang paha, itu termasuk tulang pipa. Yang kedua adalah tulang pipih. Pipih itu tipis lebar. Contohnya ini tulang dada. Selain itu ada tulang rusuk. Selain itu ada tulang tengkorak. Kemudian yang ketiga ada tulang yang bentuknya pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Ya. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan, contohnya pada tulang pembentuk muka. Ya. Itu macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ini bagian tulang pipa, antara lain ada epifis. Epifis itu bagian ujung tulang pipa. Kemudian di bawah epifis ini ada metafis, dan bagian yang panjang ini disebut diafis. Struktur tulang, tulang kompak atau tulang keras, ini ada osteosit, adalah selnya, sel pembentuk tulang keras, di mana osteosit ini terletak dalam wadahnya yang disebut dengan lakuna. Pada tulang itu banyak sekali lakuna-lakuna. Yang mana antara lakuna satu dengan lakuna yang lain itu dihubungkan dengan kanalikuli. Nah, ini akan membentuk sistem Havertz. Ini periosteum itu selaput pembungkus tulang. Ini tulang keras. Kemudian ada klasifikasi tulang berdasarkan sifatnya. Ada dua macam, ada tulang sejati atau kompak, bisa disebut juga tulang keras. Ya, mengapa dikatakan tulang keras? Karena memang bentuknya keras. Mengapa bentuknya keras? Karena penyusunnya itu zat kolagennya sedikit, sedangkan zat kapur dan fosfornya itu lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan ini punya sifat yang elastis. Mengapa? Karena zat kolagennya itu lebih banyak daripada zat kapurnya. Kalau tulang rawan ini pada tubuh kita, itu pada cuping hidung, ada pada daun telinga. Jadi walaupun orang yang sudah tua ini tidak bisa mengeras. Karena
penyusunnya lebih banyak kolagen daripada zat. Berikutnya, tugas siswa. Tulislah fungsi rangka di buku tulis kalian. Yang kedua, jelaskan mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, tulislah jurnal. Nah, jurnal ini merupakan ringkasan materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Di buku tulis juga, tugas tersebut silakan difoto, kemudian kirim melalui WA pribadinya Bu Bibi terakhir pada tanggal 24 Juli 2020 jam 8 malam. Pesan pada pertemuan hari ini, pahami tulang dan macamnya sehingga kamu dapat menjadi pribadi yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.